Halo, berjumpa kembali dengan channel sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai penyerangan Mataram ke pesisir utara Jawa, Kalinyakmat atau Jepara dan Pati. Pada tahun 1521, Babat Sangkala memberitakan Bedahe Kalinyakmat. Baru pada saat itu kerajaan Jepara runtuh. Ratu Takala itu mungkin sudah lama tidak memegang pemerintahan lagi, karena pada tahun 1593 sudah ada seorang raja di Kalinyakmat atau Jepara. Pada tahun tersebut ia merebut sebuah pulau kecil Bawean atau Lubak dan menempatkan di sana seorang satria dengan 100 anak buah. 5 tahun kemudian tetap masih seorang raja di sana. Pada waktu itu singgah armada pelayaran Belanda yang pertama, dan orang Belanda mendengar bahwa Jepara memang hanya dikelilingi pagar kayu, bukan tembok batu seperti kota-kota pelabuhan lainnya. Dan selama sekian tahun masih mempunyai raja yang sangat berkuasa baik di laut maupun di darat. Pada tahun 1599, kekuasaannya itu pasti telah berakhir meskipun kemasyhuran Jepara tidak begitu cepat hilang dari ingatan orang. Sebab pada tahun 1613 dalam tulisan-tulisan Belanda masih disebutkan raja-raja Jepara dan Kutis atau Kudus. Walaupun juga ditambahkan bahwa keduanya berada di bawah Raja Mataram. Sejak tahun 1615, gelar yang biasanya diberikan kepadanya oleh Belanda ialah gubernur, kebalikan dari penguasa Belanda yang sampai 1625 masih disebut orang sebagai raja. Orang Belanda ketika itu mengetahui dari orang Portugis bahwa Jepara dulu merupakan pusat perdagangan dan bahwa takala itu tidak ada raja atau tempat yang begitu termasyhur seperti Jepara, dan semua tempat lainnya di Jawa menyembah kepadanya. Mungkin dari masa keemasan kerajaan itulah berasal jabatan tinggi, yaitu seperti Kiai Demang Laksamana yang kita temukan dalam surat-surat Belanda dari tahun 1622 sampai 1674. Kita mungkin sudah menemukan jabatan itu pada De Coto pada tahun 1574 dalam bentuk yang berubah dan singkatan menjadi Kwili Damo atau Ki Demang. Dan dalam sejarah Banten untuk tahun 1580 sebagai Kiai Demang Laksamana Jepara. Suatu peninggalan yang mengenangkan pada zaman kerajaan dulu di Jepara ialah Istana Raja yang lama yang terletak di Kabupaten Sekarang. Nicolaus de Graeff menganggap dibangun dengan cara yang sangat baik, sedangkan A. Buchert berpendapat gedung itu lebih menyerupai labirin daripada sebuah istana. Gedung itu terdiri atas banyak sekali bangunan dari kayu dan batu, dan terlihat di sana berbagai macam hewan termasuk gajah. Hewan gajah itu kiranya memberikan kesan yang kuat sebagai kediaman raja. Pada akhir abad ke-17 gedung itu dirombak dan diganti dengan gedung lain. Demikianlah gambaran penaklukan Mataram terhadap Kalinyakmat atau Jepara. Tak lama sebelum Senopati wafat terjadi pembelotan Pati yang sudah lama dikhawatirkan. Dalam Babat Tanah Jawi mengisahkan walaupun dicegah oleh keluarga, Adipati Pati tetap berontak. Karena itu dikirimkan olehnya seorang utusan ke Mataram untuk meminta hak pengurusan atas semua tanah pedesaan di sebelah utara Pegunungan Kendeng dan juga meminta 100 tombak. Senopati memberikan semuanya kecuali sarungnya
dan itu berarti perang. Mandaraka sangat terkesan oleh kejadian itu. Setelah utusan itu kembali, Adipati Pati memerintahkan pasukannya melintasi perbatasan dan menaklukkan semua penduduk desa di sebelah utara Pegunungan Kendeng. Semua menyerah kecuali Demak yang mempersenjatai diri di bentengnya. Setelah Adipati Pati Pragola mempunyai cukup banyak prajurit, ia bergerak menuju Mataram dan di sepanjang perjalanan menyuruh pasukannya menjarah dan menaklukkan semua desa. Pragola memberitahukan hal itu kepada Mataram dan Senopati mengirimkan Pangeran Mahkota dengan perintah hanya apabila terdesak boleh memakai kekerasan, dengan harapan masalah dapat diselesaikan dengan damai. Pangeran Mahkota bergerak menuju Prambanan, tentara Pati menuju Kemalon, dan setelah beristirahat melanjutkan perjalanan. Pangeran Mahkota dengan membawa panji-panji kerajaan maju sendirian. Ketika Pragola melihat mereka, ia malu dan jengkel. Ia ingin bertemu dengan ayah pangeran itu untuk bertanding dan menentukan siapa yang paling kuat dan tidak terkalahkan. Pangeran Mahkota yang menjadi marah berkali-kali menusuk pamannya dengan tombak, tetapi tidak dapat melukainya. Dari atas kuda, Pragola memukul kemenakannya itu dengan pangkal tombaknya sehingga kemenakannya itu jatuh lalu dibawa ke Prambanan. Pragola pergi membuat kubu pertahanan di batang pohon kelapa di Kengkeng. Ketika Senopati memberitahukan hal itu kepada istrinya, kakak perempuan Pragola, bahwa saudaranya telah menusuk kemenakannya dengan tombak, ia menjawab, "Kalau begitu saya tidak keberatan jika ia dibunuh karena ia orang jahat." Akhirnya Senopati berangkat ke medan perang dengan naik kuda. Setelah beristirahat di Prambanan lewat tengah malam melanjutkan perjalanannya lagi. Di luar benteng Pragola, pasukan Mataram berteriak-teriak dan Canang Ki Bijak dipukul bertalu-talu. Dengan keris, Kyai Culik Mandaraka berhasil mematahkan 3 batang pohon kelapa pagar benteng sehingga Senopati bisa memasukinya dengan naik kuda. Pragola melarikan diri sedangkan Dengkeng dibanjiri lahar dari letusan Gunung Merapi. Ketika Pragola tiba di Pati, ia memanggil bupati-bupati di sekitarnya dan segera menyusun bala tentara. Pasukan Mataram yang mengejar Pragola menyerang dan mengalahkan musuh. Banyak yang tenggelam di dalam sungai yang banjir. Tidak diketahui apakah Adipati Pati itu tewas atau masih hidup. Demikianlah peristiwa sejarah penaklukan pesisir utara Jawa, daerah Jepara dan Pati sebelum meninggalnya Senopati.